Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rois Mumtazka Sopan dengan NIM 72114191006. Di sini kita akan membahas mengenai bab 11, yaitu sistem pendukung pengambilan keputusan. Pertama, kita akan membahas mengenai pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Pemecahan masalah terdiri atas respons terhadap hal yang berjalan dengan baik serta terhadap hal yang berjalan dengan buruk. Dengan cara mendefinisikan masalah sebagai kondisi atau peristiwa yang berbahaya atau yang dapat membahayakan perusahaan atau yang bermanfaat atau yang dapat memberi manfaat. Lanjut yang kedua yaitu pembuatan keputusan, yaitu tindakan memilih di antara berbagai alternatif solusi pemecahan masalah. Keputusan didefinisikan sebagai tindakan pilihan dan seiring kali diperlukan untuk mengambil banyak keputusan dalam proses pemecahan satu masalah saja. Fase pemecahan masalah, 4 tahapan dari Herbert A. Simon. Menurut Simon, orang yang memecahkan masalah terlibat dalam yang pertama aktivitas intelijen, aktivitas perancangan, aktivitas pemulihan, dan yang terakhir aktivitas pengkajian. Kerangka pemecahan masalah. Kerangka berpikir yang berguna dalam pemecahan masalah yaitu model sistem umum perusahaan dan model 8 elemen lingkungan. Model sistem umum sebagai kerangka berpikir perusahaan sebagai suatu sistem. Lalu untuk model lingkungan untuk memahami lingkungan perusahaan dan interaksi antara perusahaan. Elemen proses pemecahan masalah. Kebanyakan masalah yang dipecahkan manajer dapat dianggap sebagai permasalahan sistem. Sebagai contoh, perusahaan sebagai suatu sistem yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Atau terdapat masalah dengan sistem persediaan, sistem komisi penjualan, dan seterusnya. Solusi masalah sistem adalah solusi yang membuat sistem tersebut memenuhi tujuannya dengan paling baik. Berikut adalah elemen-elemen proses pemecahan masalah. Memilih solusi yang terbaik. Harry Mintzberg, seorang ahli teori manajemen, telah mengidentifikasi 3 pendekatan. Yang pertama analisis, yang kedua penilaian, dan yang terakhir penawaran. Struktur permasalahan. Seorang manajer dapat memahami beberapa masalah lebih baik dibandingkan yang lain. Masalah mengenai beberapa banyak persediaan yang harus dipesan merupakan sebuah contoh permasalahan yang dapat dipahami dengan baik oleh seorang manajer. Yang pertama masalah terstruktur, masalah yang tidak terstruktur, dan yang terakhir masalah semi terstruktur. Jenis keputusan. Herbert A. Simon menemukan metode untuk mengklasifikasikan keputusan. Ia percaya bahwa keputusan terletak pada suatu kontinum, dengan keputusan yang terprogram pada suatu sisi dan pada suatu tidak terprogram di sisi yang lain. Putusan terprogram bersifat relatif dan rutin dalam hal prosedur tertentu digunakan untuk menanganinya sehingga keputusan tersebut tidak perlu dianggap de novo setiap kali terjadi. Keputusan yang tidak terprogram bersifat baru, tidak terstruktur, dan penuh konsekuensi. Pemodelan matematika. Model adalah abstraksi dari sesuatu. Model mewakili suatu objek atau aktivitas yang disebut entitas. Manajer menggunakan model untuk mewakili permasalahan yang harus diselesaikan. Objek atau aktivitas yang menyebabkan masalah disebut dengan entitas. Terdapat 4 jenis model. Yang pertama model fisik, model naratif, model grafis, dan model matematis. Kelas model matematis. Model matematis dapat diklasifikasikan ke dalam 3 dimensi, yaitu pengaruh waktu, tingkat keyakinan, dan yang terakhir kemampuan untuk mencapai optimisasi. Model statis tidak melibatkan waktu sebagai salah satu variabel. Model dinamis menggambarkan perilaku entitas seiring dengan waktu, seperti gambar bergerak atau film. Model probabilitas atau deterministik. Model yang melibatkan probabilitas disebut model probabilitas. Jika tidak, maka model tersebut adalah model deterministik. Model optimasi atau optimisasi. Model yang memilih solusi terbaik dan bersifat alternatif yang diterapkan. Model suboptimizing yang seringkali disebut model pemuas, memungkinkan seorang manajer untuk memasukkan seperangkat keputusan. Berikutnya yaitu simulasi, yaitu tindakan menggunakan model disebut dengan simulasi. Simulasi terjadi dalam skenario tertentu dan memprediksi dampak keputusan orang yang memecahkan masalah tersebut.
Teknik simulasi. Manajer biasanya melakukan model optimisasi hanya sekali. Model ini menghasilkan solusi terbaik yang menggunakan skenario tertentu dan variabel-variabel keputusan. Format output simulasi melibatkan berbagai elemen skenario dan variabel keputusan pada layar atau halaman yang sama seperti output merupakan praktik yang baik. Pemodelan matematika menggunakan lembar kerja elektronik. Yang pertama, kapabilitas pemodelan statis, baris dan kolom dari lembar kerja elektronik membuatnya ideal untuk digunakan dalam model statis. Kapabilitas pemodelan dinamis. Lembar kerja sangat sesuai untuk digunakan sebagai pemodel dinamis. Kolom-kolom yang tersedia amat sesuai untuk periode waktu. Model ini juga model yang sangat sederhana. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang akan dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Wilayah AI diterapkan di dunia bisnis dalam bentuk sistem pakar, jaringan saraf tiruan, algoritma genetik, dan agen cerdas. Sistem pakar adalah program komputer yang berusaha untuk mewakili pengetahuan keahlian manusia dalam bentuk heuristik. Sedangkan jaringan saraf tiruan meniru fisiologi otak manusia. Algoritma genetik menerapkan proses yang terkuat yang selamat untuk memungkinkan para pemecah masalah agar menghasilkan solusi masalah yang semakin baik. Agen cerdas digunakan untuk melakukan tugas yang berkaitan dengan komputer yang berulang-ulang. Berikutnya itu konfigurasi sistem pakar. Sistem pakar terdiri atas 4 bagian utama, antara lain antarmuka pengguna, basis pengetahuan, mesin inferensi, dan mesin pengembangan. Sistem pendukung pengambil keputusan. Sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok atau GDSS adalah sistem berbasis komputer yang membantu sekelompok orang melakukan tugas yang sama dengan memberikan antarmuka untuk digunakan bersama. Letak lingkungan GDSS. GDSS membantu memecahkan masalah dengan cara menyediakan lokasi yang kondusif untuk komunikasi. Jika anggota bertemu pada saat yang bersamaan, maka lokasi ini disebut pertukaran sinkron. Salah satu contoh adalah pertemuan komite. Jika para anggota bertemu pada waktu yang berbeda-beda, maka lokasi ini disebut pertukaran asinkron. Salah satu contohnya adalah saling berbalas komunikasi melalui ukuran kelompok dan lokasi menentukan pengaturan lingkungan GDSS. Meletakkan DSS pada tempatnya. Telah dilihat bagaimana cakupan dokumen keputusan yang diberikan oleh DSS telah meluas dibandingkan ketika Gorey dan Scott Morton pertama kali mengutarakan ide untuk mengatasi masalah semi terstruktur. Perluasan cakupan ini merupakan saksi keberhasilan DSS. Konsep ini telah bekerja dengan amat baik sehingga para pengembang terus memikirkan fitur-fitur baru untuk ditambahkan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.